lebih 15 menit ya Bapak dan Ibu. Saya akan memulai untuk pelatihan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri 1 Karawang pada pelatihan Assembler Edu untuk pertemuan kedua di siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pelatihan di pertemuan pertama kita telah membahas mengenai bagaimana caranya membuat kelas virtual di Assembler Edu, serta mengisi konten atau postingan di bagian beranda kelasnya. Dan juga kita juga sudah sama-sama mengetahui bagaimana untuk memposting materi yang diambil dari menu topik yang ada di Assembler Edu. Untuk pelatihan kedua hari ini, Bapak dan Ibu, materinya adalah kita akan sama-sama membuat proyek di editor Assembler Edu. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh sambil membuka aplikasi Assembler Edu-nya yang sudah Bapak dan Ibu download di device handphonenya. Untuk Bapak dan Ibu semuanya yang bergabung dalam pelatihan Unsika dan SMK Negeri 1 Karawang ini, akun Assembler Edu-nya sudah kami upgrade ya Bapak dan Ibu ke akun premium dan berlaku selama 1 tahun. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa akunnya belum di-upgrade, silakan menghubungi kami dan menyertakan emailnya. Nanti akan kami upgrade akun Bapak dan Ibu semuanya di sini menjadi premium. Nah, tapi semuanya Bapak dan Ibu di sini yang sudah mendaftar, sudah kami upgrade menjadi premium dan berlaku selama 1 tahun. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pelatihan hari ini kita sama-sama sambil mempraktekkan ya, Bapak dan Ibu. Jadi, silahkan bisa dipersiapkan untuk device handphonenya. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk aplikasi Assembler Edu yang telah di-download di device handphone, ini ikonnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Assembler Edu, di sini ada Edu-nya, jangan tertukar dengan Assembler yang bukan Edu ya. Nah, jadi pertama-tama silakan Bapak dan Ibu semuanya boleh mengikuti langkah yang saya contohkan atau yang saya tampilkan di layar. Kita sama-sama membuat proyek augmented reality-nya ya Bapak dan Ibu di aplikasi Assembler Edu. Kita buka dulu aplikasinya. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah sama-sama membuat kelas virtual ya Bapak dan Ibu, dan juga sudah membahas mengenai topik yang ada di Assembler Edu ini. Sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan proyek di aplikasi Assembler Edu. Silakan Bapak dan Ibu semuanya yang aplikasi Assembler Edu-nya sudah terbuka, bisa membuka di menu kamu yang ada di sebelah kanan bawah. Silakan untuk menu kamunya bisa diklik ya Bapak dan Ibu. Nah, di menu kamu ini berisi informasi akun kita. Ini ada nama,
Kemudian ada username-nya, dan ini keberadaan akun kita ya Bapak dan Ibu. Silakan bisa dicek bahwa akun Bapak dan Ibu sudah kami upgrade. Kemudian di sini di menu kamu ini ada 3 menu ya Bapak dan Ibu. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ayung. Bagaimana jika HP-nya gagal terus mendownload aplikasi Assembler Edu? Nah, mungkin Bapak di handphonenya bisa dicek untuk kapasitas memori yang kosongnya, Bapak. Ya. Untuk Bapak Ayung, ya, untuk Bapak Ayung bisa dicek terlebih dahulu berapa jumlah memori kosong di handphonenya ya Bapak. Nah, apabila memori di handphonenya tidak mencukupi, nah itu yang memungkinkan Bapak gagal untuk mendownloadnya. Atau mungkin juga dipengaruhi oleh koneksi dari internetnya. Ya, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Di sini ada 3 menu utama, yaitu menu proyek, kemudian marker custom, dan juga menu teman. Nah, yang pertama untuk menu proyek ini. Nanti bisa dipakai di HP, tinggal unduhnya aja. Biasanya. Ya, untuk menu proyek ini, Bapak dan Ibu yang baru pertama bergabung di Assembler Edu, di sini tampilannya masih kosong ya untuk proyeknya. Tetapi Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuat proyek di Assembler Edu-nya, ini akan tampil proyeknya seperti ini. Jadi ini adalah tampilan proyek-proyek yang sudah pernah kita buat di Assembler Edu ataupun di Assembler Studio. Jadi semuanya terkoneksi di aplikasi Assembler Edu ini. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua ada marker custom. Nah, untuk marker custom ini, jadi Bapak dan Ibu selain free mendapatkan QR marker dari setiap proyek yang dibuatnya, Bapak dan Ibu juga bisa membuat marker sendiri. Artinya markernya bisa dibuat dalam bentuk gambar, yang gambarnya ini kita bisa sesuaikan dengan proyek kita. Misalnya kemarin saya tampilkan, misalnya proyeknya tentang katak. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat marker custom-nya ini gambar katak. Nah, seperti itu untuk marker custom. Nah, di akun premium Bapak dan Ibu, kami juga sudah memberikan 5 marker custom. Jadi Bapak dan Ibu punya kuota 5 marker custom yang bisa digunakan di akunnya. Kemudian yang ketiga ada menu teman. Nah, ini menu teman ini adalah teman dari akun Bapak dan Ibu. Jadi munculnya di bagian menu teman. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja untuk prakteknya ya Bapak dan Ibu. Kita akan sama-sama membuat proyek di Assembler Edu ini. Silakan Bapak dan Ibu klik icon tanda plus yang ada di sebelah kanan bawah ini. Silakan diklik terlebih dahulu. Kemudian apabila terbuka seperti ini, ya bagi Bapak dan Ibu yang akunnya masih free plan, segera hubungi kami dan sertakan emailnya ya Bapak dan Ibu, nanti akan kami upgrade. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini setelah terbuka icon tanda plus tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Ini ada 2 pilihan editor di Assembler Edu ini, ada editor sederhana dan juga ada editor klasik. Nah, karena kita ingin membuat proyeknya ini dari nol ya Bapak dan Ibu, jadi di sini kita menggunakan editor sederhana. Karena di editor sederhana ini bisa memasukkan foto dan video. Nah, sedangkan di editor klasik ini juga Bapak dan Ibu bisa membuat proyek tetapi dari balok-balok geometri yang sudah digunakan. Nah, jadi kita pilih editor sederhana, silakan bisa diklik Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini ada blank project dan juga ada
proyek yang sudah tersedia di sini ya Bapak dan Ibu. Nah, seandainya Bapak dan Ibu ingin membuat proyek baru benar-benar dari nol, berarti kliknya yang blank project. Jadi kita sama-sama klik icon tanda plusnya yang ada di kotak blank project ini. Nah, maka akan loading seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kita tunggu sampai tampilannya muncul. Nah, ketika kita klik yang blank project tadi, Bapak dan Ibu akan pertama dihadapkan oleh kotak set name project ya. Jadi ini kita di awal berikan dulu nama proyeknya. Silakan Bapak dan Ibu bisa diketik di sini. Ingin membuat proyek tentang apa? Nah, misalnya saya coba membuat proyek tentang profesi, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah diberi nama proyeknya, silakan Bapak dan Ibu klik Save. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ya, akan saya jelaskan Bapak dan Ibu satu persatu yang ada di tampilan editor sederhana ini. Ya, yang pertama di sini ada menu garis 3 ya Bapak dan Ibu yang ada di sebelah kiri atas. Kita klik. Nah, di sini berisi menu-menu penting yang bisa Bapak dan Ibu gunakan ketika dalam pembuatan proyek ini. Dan juga di menu ini terdapat nama proyek yang kita tuliskan tadi. Kemudian ini ada tanggal pembuatan proyeknya. Jadi setiap pembuatan proyek ini kita ketahuan ya Bapak dan Ibu, jadi ada tanggalnya di sini. Jadi ini create on, ini ya tanggal hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu di sini juga ada menu save. Jadi saya sarankan setiap dalam pembuatan proyeknya, selesai atau tidak selesai, usahakan klik menu save ini, supaya proyek yang sedang dibuat ini tersimpan dan muncul di menu proyek yang ada di menu kamu tadi. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah selesai membuat proyek, ataupun misalnya setengahnya tetapi ditinggal dan belum mengeklik menu save ini, maka proyek yang Bapak dan Ibu buat akan hilang. Jadi saya sarankan klik terlebih dahulu menu save-nya. Kemudian ini ada menu rename. Nah, di menu rename ini apabila pertama kali tadi Bapak dan Ibu terburu-buru untuk menamai proyeknya, jangan khawatir misalnya di akhir ternyata bukan proyek tentang profesi, tetapi misalnya tentang dinosaurus. Nah, Bapak dan Ibu bisa merename di sini dengan klik menu rename-nya. Nah, kemudian ganti namanya, sini bisa kita ketik lagi, kemudian klik OK. Kemudian ini klik rename. Nah, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, ini proyeknya kita bisa lakukan penamaan ulang. Kemudian yang berikutnya ada menu duplicate project, kemudian ada change background. Nah, ini untuk duplicate project ini, jadi Bapak dan Ibu bisa menduplikat proyek yang sedang dibuat. Kemudian untuk change background, ini kita klik. Nah, jadi Bapak dan Ibu seandainya bosan dengan background yang disediakan, yang originalnya seperti ini, Bapak dan Ibu bisa memilih background yang lain di menu change background. Ini kita pilih saja warnanya ya Bapak dan Ibu, silahkan ini banyak sekali pilihan warnanya, kita bisa pilih seperti ini. Nah, apabila sudah yakin, kita klik done. Nah, maka background-nya akan berubah warna sesuai dengan yang kita inginkan.
Kemudian berikutnya ada menu editor setting, kemudian ada on-screen guide. Nah, ini juga apabila masih kebingungan untuk pembuatannya, Bapak dan Ibu bisa klik on-screen guide. Jadi nanti di screen-nya ini ada petunjuknya. Kemudian ini ada learning resource, kemudian ada riset kamera, dan exit project. Nah, di sini Bapak dan Ibu apabila ingin keluar dari proyek ini dan kembali ke menu panel tadi, Bapak dan Ibu klik menu exit project ini. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu di bagian kiri atas ini ada menu Ando dan Redo. Jadi setiap langkah yang kita lakukan di proyek ini kita bisa kembalikan ke sebelumnya atau bisa kita klik di tahapan berikutnya ini dengan menu Ando dan Redo ini. Kemudian di sebelah kanan atas ini Bapak dan Ibu ada icon seperti play. Nah, ini untuk preview ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk melihat tampilan proyek yang sedang dibuat, baik dalam tampilan 3D atau tampilan augmented reality-nya. Kemudian di sebelahnya ada menu share. Nah, jadi nanti proyek yang kita buat ini kita bisa langsung share-kan baik ke kelas virtual yang ada di Assembler Edu ataupun ke sosial media, atau juga kita bisa mendownload QR markernya. Kemudian Bapak dan Ibu di tengah bisa dilihat ini ada marker area ya yang bentuknya ini segi 4. Nah, jadi untuk apa sih marker area ini? Jadi marker area ini adalah untuk menempatkan objek-objek ya, baik objek 3D ataupun teks 3D, gambar, video, dan juga anotasi. Ini diusahakan berada di dalam marker area supaya ketika ditampilkan objeknya tidak terpencar ya Bapak dan Ibu. Jadi usahakan tempatkan di marker area. Kemudian di marker area ini ada petunjuk arah. Nah, ini frontnya menghadap ke kita ya, ke depan. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita menempatkan 3D-nya itu terbalik. Nah, karena ini kita sudah diberikan petunjuk arah. Jadi menghadapnya ke kita ya, ke depan ini front. Nah, kalau ingin digeser ini bisa Bapak dan Ibu digeser dari layar handphonenya, ini kita arahkan ke kanan, ke kiri, ya. Ini kita bisa arahkan di layar handphonenya. Ini juga kita bisa perkecil, bisa perbesar dengan menggunakan tangan kita. Kalau ingin diperbesar, kita tarik ya, Bapak dan Ibu, zoom out seperti ini. Kalau ingin diperkecil, kita zoom in, ditarik di layarnya seperti ini. Nah, jadi untuk marker areanya seperti itu. Kemudian di bagian kiri bawah ini ada menu multi select. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu apabila ingin memindahkan objeknya secara bersamaan yang sudah ditempatkan di marker area ini, atau diduplikat secara bersamaan, ini bisa menggunakan multi select ini. Dan juga bisa dihapus secara keseluruhan dengan menggunakan multi select ini. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada icon tanda plus di sebelah kanan bawah. Silakan bisa diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah menu-menu yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk pembuatan proyeknya. Di sini ada menu 3D object. Nah, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, silakan bisa diklik di handphonenya. Nah, ini 3D object ini sudah disediakan. Banyak sekali varian 3D-nya ya Bapak dan Ibu. Ini ada tentang dinosaurus. Kemudian ada alat musik tradisional. Silakan bisa digeser di menu yang ada di bawah ini. Ini ada simbol. Kemudian sebelahnya ada basic geometry. Ini kalau ingin ditarik, Bapak dan Ibu klik ini. Nih, kita jadi bisa lihat 3D-nya sampai ke bawah seperti ini. Jadi banyak sekali yang sudah disediakan. Kemudian ini ada tentang hair pick, rambut.
Kemudian yang icon lampu ini adalah edukasi. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu bisa mengambil dari sini, misalnya ingin praktikum tapi labnya sedang tidak memungkinkan, Bapak dan Ibu bisa praktikum melalui augmented reality. Nah, ini kami sudah sediakan untuk alat-alat labnya juga di sini. Nah, jadi banyak sekali ya Bapak dan Ibu bisa geser ke kanan, ini 3D-nya sudah disediakan. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada menu text 3D, jadi Bapak dan Ibu tidak hanya memasukkan 3D objek, tetapi bisa ditambahkan teks 3D. Nanti kita klik menu teks ini. Kemudian juga bisa menambahkan gambar dengan mengklik menu image. Juga bisa menambahkan video di dalam proyeknya. Ini kita klik menu videonya. Dan juga yang terakhir bisa menambahkan anotasi atau label ya Bapak dan Ibu. Dan di label tersebut bisa diberikan deskripsi. Nanti kita klik yang menu note ini atau anotasi. Seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini kita sama-sama coba untuk membuat proyeknya ya Bapak dan Ibu. Silakan bisa diikuti langkah yang saya tampilkan di layar. Ini yang pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu 3D objeknya. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik icon tanda plusnya. Kemudian klik 3D object. Nah, silakan dipilih 3D-nya sesuai dengan yang ingin dimasukkan di proyeknya. Bapak dan Ibu bisa pilih di sini. Nah, ini karena tadi judul yang saya berikan adalah profesi, saya akan masukkan 3D tentang profesi di sini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tempatkan 3D-nya di marker area. Silahkan diklik di sebelah mana ingin ditempatkannya. Misalnya di sebelah sini, silahkan diklik sebelah sini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita klik di marker area, maka objeknya akan tampil seperti ini. Nah, kalau ingin ditambahkan, bisa ya Bapak dan Ibu, silahkan klik lagi icon tanda plusnya. Kemudian pilih lagi 3D object. Kemudian pilih yang ingin dimasukkan di sini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tempatkan, pilih di mana ingin ditempatkannya. Misalnya di sini, silakan klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan beberapa objek 3D ya Bapak dan Ibu, jadi tidak terbatas, hanya satu 3D yang bisa dimasukkan. Kalau ingin ditambah lagi bisa, kita klik lagi icon tanda plusnya. Kemudian kita pilih 3D objeknya, kemudian kita klik. Nah, kita tempatkan di marker area. Sini. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ini kita sudah memasukkan 3D objeknya. Nah, ini kita perbesar dulu. Yang pertama tadi saya masukkan 3D save. Nah, ini kita bisa arahkan ya Bapak dan Ibu, bisa kita gerakkan dengan jari kita di layar handphonenya seperti ini. Kemudian yang kedua tadi saya masukkan 3D scientist. Nah, kemudian yang ketiga tadi saya masukkan 3D profesi teacher atau guru. Nah,
Nah, seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa pilih 3D objeknya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, baik Bapak dan Ibu, apabila sudah memasukkan 3D objeknya, dari 3D objek ini jangan khawatir ketika Bapak dan Ibu ternyata menempatkannya salah misalnya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah ya Bapak dan Ibu, penempatannya, kemudian ukurannya. Caranya kita aktifkan dulu 3D yang ingin dirubah. Misalnya saya ingin memindahkan 3D save ini, saya klik. Nah, apabila Bapak dan Ibu klik 3D-nya, maka 3D ini akan aktif ya Bapak dan Ibu. Tandanya atau cirinya 3D-nya ini aktif, ini ada garis kuning, seperti ini, garis kuning putus-putus, dan ada 3 icon di dalamnya. Yang pertama di sebelah kanan atas, ini yang di pojok, ini icon tanda panah bolak-balik, ini fungsinya untuk merubah ukuran dari objeknya. Kemudian yang kedua, yang di tengah, ini ada tanda panah ke atas, artinya kita bisa memindahkan objeknya ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang ketiga, ini ada icon tanda panah bolak-balik melengkung di sebelah kiri bawah. Ini fungsinya untuk merotasi objeknya. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan menu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk merubah skala, ini untuk membawa ke atas ke bawah, dan yang di bawah ini untuk merotasi. Nah, selain ada 3 menu yang ada di dalam garis kuning ini, ketika objeknya aktif, juga ada 4 menu di bawah, seperti ini. Yang pertama ini menu multi-select. Nah, ini nanti fungsinya kita drag, seperti itu ya, Bapak dan Ibu menggunakan multi-select ini. Kemudian ini ada icon mirroring. Nah, jadi ini nanti kita bisa memirroring 3D objeknya. Kemudian ini ada icon tanda plus, artinya untuk menggandakan atau menduplikasi objeknya. Kemudian ini ada icon tong sampah warna pink, ini fungsinya untuk menghapus 3D yang sedang aktif ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, yang pertama akan saya contohkan bagaimana caranya merubah ukuran dari 3D yang sudah kita masukkan. Nah, ini kita klik ya Bapak dan Ibu icon tanda panah bolak-balik yang ada di kanan atasnya. Ini kita menggunakan jari ya, karena kita menggunakan device handphone. Kita klik, kemudian bawa atau arahkan ke arah luar layarnya, Bapak dan Ibu. Tarik seperti ini. Nah, maka ini akan memperbesar. Bagaimana untuk memperkecilnya, Bapak dan Ibu? Arahkan jarinya berlawanan dari yang awal tadi. Artinya diarahkan ke dalam layarnya. Nah, maka objek 3D-nya ini akan memperkecil seperti ini. Jadi ukurannya kan kecil ya. Kalau diperbesar kita tarik lagi ke arah luar seperti ini. Nah, itu untuk merubah ukuran objeknya. Ya, benar Bapak. Untuk tampilan handphone, ini tampilannya potret ya, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya, yang kedua, ini ada icon tanda panah ke atas. Ini kita klik. Nah, ini fungsinya untuk membawa objeknya ke atas ke bawah. Kita klik, kita tahan, bawa ke atas. Nah, maka objeknya akan ke atas. Apabila kita tarik ke bawah, nah, maka objeknya akan ikut ke bawah, seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menaruh atau membawa objeknya ke atas ataupun ke bawah dengan icon tanda panah ke atas ini. Berikutnya untuk yang ketiga, ini ada icon rotasi ya Bapak dan Ibu di sebelah kiri bawah yang tanda panah melengkung bolak-balik ini. Kita klik. Nah, ini kita rotasi seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa merotasi objeknya dari berbagai arah. Ini kalau kita rotasi dari depan ya, Bapak dan Ibu, dari sumbu Z.
Kemudian kita juga bisa rotasi dari sumbu X, ini kita arahkan ke samping, seperti ini. Kemudian kita klik icon rotasinya. Nah, ini kita rotasi ya Bapak dan Ibu. Ini garis rotasinya dari sumbu X akan ada lingkaran warna merah seperti ini. Nah, jadi ini objeknya kita bisa rotasi. Nah, kemudian kalau ingin dirotasi dari sumbu Y itu juga bisa. Bapak dan Ibu arahkan dulu layarnya seperti ini ke depan. Kemudian kita arahkan seolah-olah kita melihat 3D ini dari atas ya Bapak dan Ibu. Jadi kita ke bawahkan layarnya seperti ini. Nah, jadi kita seolah-olah melihat objek save ini dari atas. Nah, kemudian kita klik lagi icon rotasinya, kita putar. Nah, maka akan ada garis warna hijau ya, Bapak dan Ibu, ini lingkaran hijau. Artinya ini kita putar objeknya ini dari sumbu Y. Nah, misalnya kita hadapkan save-nya ke sini. Nah, kita cek. Nah, seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi, objeknya tadi sudah kita putar dari sumbu Y. Nah, seperti itu. Untuk memutar objek dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada icon mirroring di bagian bawah yang kedua. Ini Bapak dan Ibu bisa diklik terlebih dahulu, maka akan ada 3 tanda panah seperti ini. Warna hijau, tanda panah warna merah, tanda panah warna biru. Nah, yang pertama saya akan contohkan bagaimana ketika objek ini dimirrorkan dari atas ya, Bapak dan Ibu, dari sumbu Y ini. Kita klik yang icon tanda panah hijau, kita klik 1 kali, nah maka objeknya akan terbalik. Jadi di mirroring ya Bapak dan Ibu, dibalikkan. Nah, kalau kita ingin kembalikan lagi, klik lagi yang tanda panah hijaunya ini. Klik seperti ini. Kemudian kalau kita ingin memirrorkan dari samping atau dari yang tanda panah warna merah, kita klik 1 kali. Nah, maka akan seperti ini. Kita klik lagi seperti ini. Tapi ini tidak terlihat perbedaannya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita ingin memirrorkan dari yang tanda panah warna biru, ini kita klik. Nah, maka save-nya akan berbalik ke sini. Kita klik lagi, dia akan kembali ke tempat semula. Nah, itu fungsinya mirroring. Jadi seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, apabila sudah ingin menghilangkan icon mirroring ini, Bapak dan Ibu klik lagi icon mirroringnya. Nah, maka akan kembali lagi menjadi 3 simbol yang awal tadi. Nah, berikutnya ini ada icon tanda plus. Bapak dan Ibu klik. Ini untuk menggandakan objeknya ya, Bapak dan Ibu kita klik. Nah, kalau sudah ada bayangan seperti ini, artinya objeknya ini sudah digandakan, Bapak dan Ibu, atau sudah diduplikat. Caranya untuk memisahkannya, kita klik objeknya, kita tarik, Bapak dan Ibu, seperti ini. Nah, maka objek save-nya ini kita sudah gandakan. Jadi ada 2 ya, seperti ini. Nah, jadi yang awalnya hanya 1, kita gandakan jadi 2, seperti ini. Saya ulangi ya, Bapak dan Ibu, kita klik, kemudian kita klik icon tanda plusnya, kemudian ada bayangan seperti ini, artinya sudah digandakan, kita tarik. Nah, maka dia objeknya akan tergandakan seperti ini. Nah, berikutnya, ini ada icon tong sampah ya, Bapak dan Ibu, artinya ini untuk mendelete, menghapus. Nah, kalau ingin menghapus objeknya, nah, ini objek yang dihapusnya ini tentunya objek yang sedang aktif, yang ada garis kuningnya ya, Bapak dan Ibu. Ini kita klik. Nah, maka objeknya akan hilang. Kalau kita ingin menghilangkan yang ini,
kita klik icon hapusnya. Nah, maka objeknya akan hilang seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan 3D objeknya ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi ini juga sama, kita bisa besarkan lagi. Kemudian kita tarik ke atas, seperti ini. Kita agak kecilkan. Nah, kita atur objeknya sesuai dengan keinginan kita ya, Bapak dan Ibu. Yang ini misalnya kita perbesar lagi. Kemudian kita bawa ke atas. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk pengaturan 3D objeknya. Ya, baik Bapak dan Ibu, sampai di sini untuk pengaturan 3D objek di dalam proyeknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Atau ada yang masih bingung atau kesulitan dalam pengaplikasiannya? Boleh silakan ditanyakan terlebih dahulu. Miss, maaf, saya Firda mau bertanya. Ini Ya. saya coba, tapi bayangan punya saya kayak ngawang gitu, Miss. Kalau ini kan punyanya Miss Dewi bisa orangnya, bayangannya bisa kayak di tanah gitu ya. Itu emang begitu atau gimana? Ya, untuk Ibu Firda memasukkan objeknya apa Ibu? Saya masukin bebek. Bebek. Oke, baik. Di sini bebeknya apakah sudah pas menempel di marker areanya, Ibu? Itu saya tadi udah drop di marker area, tapi bayangan bebeknya itu nggak di marker area gitu. Oh iya, coba saya ini ya, Ibu, kita coba yang ini ya, Ibu. Bebeknya yang ini. Ya, Ibu, mikrofonnya mohon maaf. Bukan, Bu, yang mana ya? Oh, yang di animal ya? Iya, betul. Ya, baik. Nah, ini saya coba contohkan yang ayam ya, Bu ya, misalnya. Nih, misalnya saya tempatkan di sini. Nah, ini apakah tampilan di Ibu seperti ini? Nah, jadi ini Bapak dan Ibu kita pastikan ini diklik dulu. Nah, kalau misalnya objeknya seperti ini, ya artinya dia ada sedikit turun ke marker area, ke bawah marker areanya. Nah, untuk membawanya pas di atas lantai marker areanya, ini Bapak dan Ibu bisa klik lagi, kemudian tarik ya, ini. Nah, sampai ini kalau masih ada bayangan seperti ini, bayangan kakinya ya, artinya ini dia posisinya mengambang dari marker areanya, Bapak dan Ibu. Kalau ingin dipaskan, ini kita tarik ke bawah, nah sampai tidak ada bayangan kakinya. Nah, artinya ini sudah pas. Untuk bayangan yang ininya mungkin berbeda-beda ya Bapak dan Ibu sesuai dengan 3D objeknya. Tetapi yang pasti kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, jangan sampai objeknya ini terlalu mengambang ke atas ataupun turun ke bawah seperti itu. Nah, jadi kita harus paskan ke atas marker areanya seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu
yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke bagian teks 3D? Siang, Bu. Ini objeknya Ya, sudah ditentukan, Bu, ya? Kayak orang, animal, ya. Jadi kita kalau mau gambar objek 3D yang lain, sudah nggak bisa ya hasil buatan kita sendiri gitu maksudnya. ya. Ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk saat ini di editor sederhana di aplikasi Assembler Edu, ini kita belum bisa memasukkan 3D selain dari aset ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai 3D sendiri, nanti bisa dimasukkan di pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu. Nanti akan kami pandu lagi. Tapi untuk saat ini kita coba dulu membuatnya dari aset 3D yang ada di sini, seperti itu. Kecuali Bapak dan Ibu pernah memasukkan ke sini, ke assemblernya, ini nanti akan muncul di bagian 3D object, kemudian di icon yang ini. Nah, ini custom komponen, artinya ini 3D yang pernah kita masukkan sendiri, Bapak dan Ibu, di luar dari aset yang disediakan. Nanti di pertemuan berikutnya ya, Bapak dan Ibu akan kami contohkan. Ya, di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Eko Sigit Atmaja. Bisa setting tidak supaya gambar kita tidak tembus melewati marker area sewaktu naik turunin objeknya. Halo Bapak Eko, bisa diperjelas Bapak untuk pertanyaannya? Assalamualaikum, Bu, kedengaran suara saya? Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya, Bu, ini kan yang pakai HP ya? Iya, benar Pak. Ya, jadi ini bisa disetting nggak, ada settingan nggak? Biar misalkan kita naik turutin drop down objeknya itu biar nggak tembus ke bawah gitu. Ini kan kita bisa setting sampai turun banget ke bawah tuh marker areanya ya. Waktu Iya, naik benar. turuninya, bisa nggak disetting biar frontnya itu atau area objeknya itu nggak bisa ditembus sama si objek kita. Ya, Apa baik. emang dari sononya? Iya, ada lagi Bapak pertanyaannya? Ya, segitu aja dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Untuk jawabannya, jadi tidak ada ya, Bapak dan Ibu, settingannya ini misalnya marker areanya ini dibuat tidak bisa ditembus oleh objeknya, itu tidak bisa. Jadi ini yang memperkirakan kita sendiri ya, Bapak dan Ibu, jadi harus juga teliti di sini ketika kita membawa objeknya ke atas ataupun ke bawah. Nah, ini kalau ke bawah ini bisa ke bawah sekali seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini ada batasnya ya Bapak dan Ibu, ada garis ini yang bisa jadi patokan kita. Nah, kalau sudah menuruni garis marker area, artinya dia ada di bawah marker areanya, tinggal kita tarik sampai dia di pas garis yang marker area ini. Seperti itu. Jadi untuk settingan secara patennya itu tidak ada ya Bapak dan Ibu untuk supaya marker areanya tidak tembus. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini yang kedua, kita akan memasukkan teks 3D ya Bapak dan Ibu di dalam proyeknya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa klik icon tanda plusnya di sini, kemudian klik teks, menu teks. Nah, kemudian tempatkan di marker areanya. Hanya di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya besarkan dulu layarnya supaya jelas. Ini sama caranya ketika kita mengatur 3D objek tadi. Kalau ingin dirubah, Bapak dan Ibu, syaratnya diaktifkan dulu 3D teksnya. Nah, caranya kita klik teksnya sampai dia muncul garis kuning seperti ini dan 3 icon di dalamnya. Icon yang ada di dalamnya ini sama ya Bapak dan Ibu fungsinya dengan yang ada di 3D object tadi.
Nah, ini yang kanan atas, yang tanda panah bolak-balik, ini untuk merubah skala atau ukuran. Yang tengah ini untuk membawa objeknya ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang kiri bawah ini untuk merotasi. Nah, jadi sama fungsinya. Serta ada 4 icon di bawah, ini juga sama fungsinya, tapi bedanya di sini ada untuk mengedit teks. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu dirasa yang teksnya ini masih kurang tepat, Bapak dan Ibu bisa edit dengan klik edit text, maka akan muncul kolom untuk mengatur teksnya. Nah, Bapak dan Ibu silakan bisa ketikkan teks yang diinginkan ini di kolom teks. Ini kita klik seperti ini. Nah, kita hapus yang hello world-nya, kemudian kita ganti seperti ini misalnya. Kemudian diklik OK. Nah, maka ini otomatis akan berubah ya Bapak dan Ibu teksnya sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Berikutnya, kalau dirasa misalnya dilihat bentuk teksnya ini tidak sesuai, ingin kita rubah fontnya. Ini bisa ya Bapak dan Ibu, silakan klik yang ada di font. Kemudian ini ada 7 pilihan font, Bapak dan Ibu bisa pilih salah satunya yang ada di sini. Nah, ini bisa disesuaikan saja, ini bisa dipilih misalnya ini. Kemudian color, nah ini ada warnanya ya Bapak dan Ibu untuk mengganti warna teksnya. Ini ada 4 warna di sini, ada hijau, kemudian coklat, pink, dan biru. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu, tidak hanya 4 warna ini yang disediakan oleh assembler untuk merubah warna teksnya, tetapi Bapak dan Ibu bisa menambah warnanya dengan mengeklik icon tanda plusnya di sini. Nah, kemudian silakan bisa dipilih warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya warna hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini belum langsung ya, Bapak dan Ibu belum langsung berubah. Jadi kita klik lagi yang hitamnya. Oh, ini coklat ya, coklat tua. Ini jadi dia ketika kita klik, baru dia berubah warnanya. Seperti itu. Kemudian ada extrude, nah atau ekstrusi ini untuk merubah ketebalan dari teks 3D-nya Bapak dan Ibu. Ini ada angkanya di sini, kemudian ini ada bulatan. Untuk memperbesar dimensinya, Bapak dan Ibu bisa klik titiknya ini, kemudian geser ke kanan. Seperti ini. Nah, maka akan mempertebal ya Bapak dan Ibu untuk teksnya. Nah, kalau ingin dikembalikan, ini kita geser lagi saja ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk pengaturan teksnya. Kalau sudah kita klik, nah maka akan hilang. Kemudian kalau kita ingin rubah ukurannya, kita aktifkan dulu Bapak dan Ibu teksnya. Sampai muncul garis kuning seperti ini, kemudian kita klik icon tanda panah bolak-baliknya, kita klik kemudian arahkan ke arah luar, seperti ini misalnya. Kemudian kalau kita ingin taruh lagi agak ke atas, kita tarik seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau ingin dirotasi, sama ya Bapak dan Ibu caranya. Ini kita klik icon rotasinya. Nah, ini ada 3 rotasi dari sumbu Z. Nah, ini kita arahkan ke arah samping. Ini kita klik lagi rotasinya, ini kita rotasi dari sumbu Y. Kemudian kita rotasi lagi misalnya dari atas ya, ini bisa dari sumbu X. Kita klik, kita rotasi seperti ini. Nah, jadi untuk teks juga ini kita bisa merotasinya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi selain bisa diperbesar, bisa diperkecil, Bapak dan Ibu juga bisa merubah posisinya. Misalnya
kita ingin merubah saintis ini agak ke belakang ya, ke belakang marker areanya. Kita klik objeknya, kemudian kita klik objeknya, tahan ya Bapak dan Ibu, kemudian geser ke arah yang kita inginkan, seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa pindah-pindah objeknya. Nah, misal seperti ini. Jadi caranya, klik dulu objeknya, kemudian tahan, tarik. Seperti ini. Ini juga sama, kita klik, tahan, tarik. Seperti ini. Ya, itu untuk cara memasukkan teks 3D-nya ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Berikutnya, di dalam proyek AR ini juga kita bisa memasukkan objek 2 dimensi, ya, Bapak dan Ibu, silakan klik icon tanda plusnya, kemudian klik image. Nah, kita bisa masukkan gambar di sini. Nah, ini ditempatkan di tempat yang diinginkan, misalnya di belakang. Nah, ini pilihannya ada 2 ya, Bapak dan Ibu. Ada capture, artinya langsung mengambil dari kamera handphone. Kemudian ada galeri, artinya ini mengambil dari galeri handphone kita. Ini sebentar, saya download dulu ya gambarnya dari Google. Misalnya kita pergi dulu ke Google. Kita misalnya ambil salah satu gambar. Kemudian kita save. Download gambar. Download. Nah, ini kita kembali lagi. Kita ambil dari galeri gambarnya, ini bisa. Kita klik galeri. Kemudian pilih galerinya. Kemudian klik unduhan. Nah, maka gambarnya akan tampil ya Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, ini supaya tidak bingung, saya coba geser dulu objek yang lainnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk gambar ini bisa dimasukkan gambar formatnya JPG ataupun PNG ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dirasa misalnya sampai tidak bisa menemukan objek 3D-nya atau Bapak dan Ibu tidak ada objek 3D yang dimaksud, ini bisa disiasati dengan memasukkan objek 2 dimensi Bapak dan Ibu, yaitu gambar, tapi gambarnya pilih yang formatnya PNG. Artinya yang tidak ada background-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi seolah-olah ketika kita lihat dari depan itu dia seperti 3D, padahal dia 2 dimensi. Nah, ini gambar yang saya masukkan, ini formatnya JPG ya, bukan PNG. Nah, ini untuk pengaturan gambarnya, Bapak dan Ibu bisa klik sama seperti yang objek 3D tadi dan juga teksnya. Ini ketika aktif ada garis kuning dan 3 icon di dalamnya. Ini fungsinya masih sama ya Bapak dan Ibu. Yang ini untuk memperbesar atau memperkecil. Misalnya kita perbesar seperti ini. Kemudian ini juga sama untuk membawa ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang di sebelah kiri juga ini rotasi sama ya Bapak dan Ibu, ini untuk merotasi gambarnya bisa dari 3 arah. Nah, ini Bapak dan Ibu juga bisa ada mirroring, kemudian duplikat, hapus, dan juga multiselect. Serta sekiranya gambar ini masih kurang pas, ini bisa kita klik change image. Kita akan diarahkan lagi untuk memilih gambarnya.
Nah, kalau kita ingin memindahkan gambarnya, menggeser agak ke kanan, ini kita klik gambarnya, kita tarik ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ini teksnya kita taruh ke atas lagi, kita geser. Ini bisa disesuaikan ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Ya, sampai di sini Bapak dan Ibu, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai memasukkan gambar? Ya, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk memasukkan video ya, Bapak dan Ibu. Kita klik icon tanda plusnya. Kemudian kita klik video. Nah, kita tempatkan ya, Bapak dan Ibu, videonya. Misalnya di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, untuk video yang bisa dimasukkan ke dalam proyek Assembler Edu ini, hanya bisa diambil dari YouTube. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai video sendiri, misalnya di handphonenya ataupun di laptopnya, ini salah satu caranya, silakan dimasukkan terlebih dahulu ke YouTube, baru dari YouTube kita ambil linknya, dan kita bisa masukkan ke dalam proyek Assembler ini. Nah, ini kita pergi dulu ke YouTube ya, Bapak dan Ibu. Misalnya kita cari tentang profesi saintis misalnya. Misalnya tentang ini, saya masukkan contoh saja ya, Bapak dan Ibu. Misalnya kita pilih ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik icon bagikan, kemudian klik salin link. Nah, maka link yang berasal dari video ini sudah tersalin. Kita kembali lagi ke proyeknya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini langsung saja klik paste. Nah, maka videonya akan langsung muncul di sini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini apabila ingin diatur, ini ada autoplay video, loop, dan juga green screen video. Untuk autoplay video ini fungsinya, jadi ketika Bapak dan Ibu menampilkan proyeknya, maka videonya akan langsung tampil. Nah, tetapi kalau autoplay videonya ini tidak diklik, maka menampilkannya kita klik dulu videonya, gambar videonya ini baru bisa tampil. Nah, kalau ingin diputar secara berulang, ini Bapak dan Ibu bisa klik loop. Nah, kalau green screen video ini nanti layar videonya menjadi transparan. Nah, jadi saya klik yang autoplay video dan juga loop-nya. Nah, ini kita bisa preview dulu ya, Bapak dan Ibu, videonya. Kita cek. Nah, jadi ini ketika kita preview, videonya tampil artinya sudah berhasil di-input ya, Bapak dan Ibu. Kita stop saja. Nah, kemudian kalau ingin diatur ukuran, kemudian posisi dan sebagainya, ini sama caranya ya, Bapak dan Ibu. Kita aktifkan dulu. Dan kita misalnya ingin perbesar seperti ini. Nah, ini
atau ingin dibawa ke atas ataupun ke bawah juga bisa, dan juga bisa dirotasi. Sama ya Bapak dan Ibu untuk pengaturannya, ini baik dari 3D, teks 3D, gambar, dan juga video, seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya dari Bapak Eko Sigit Atmaja, video pembelajaran ini bisa ditonton ulang di YouTube tidak? Ya, halo Bapak Eko, yang dimaksud itu video yang mana Bapak? Video yang direkam ini Bu, bisa ditonton ulang nggak di YouTube? Di-upload nggak sih? Biar kita bisa belajar lagi gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini sedang kami record, nanti recordingnya kami berikan ke grup WA ya Bapak dan Ibu. Ya, oke Bu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu nanti bisa mencobanya berulang-ulang ketika lupa misalnya. Ya. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai memasukkan video. Ya, apabila tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu, untuk menu yang terakhir di sini ada anotasi. Kita ingin menambahkan anotasi di sini, silakan klik note. Kemudian tempatkan ke objek yang ingin diberikan anotasi, misalnya ini. Nah, anotasi ini label ya Bapak dan Ibu, jadi kita bisa memberi penjelasan dari objek yang kita berikan label ini. Nah, ini kita bisa isikan penjelasannya di kolom ini dengan cara mengetiknya di kolom note content. Nah, kita enter text. Di sini misalnya ini menunjukkan profesi saintis. Misalnya klik OK. Kemudian ini labelnya kalau tidak ingin angka, ini kita bisa ganti huruf ya Bapak dan Ibu, seperti ini. Klik OK. Nah, maka ini berubah jadi huruf. Warnanya kalau tidak suka biru, ini bisa dipilih, ada 6 warna di sini, misalnya merah. Ini akan berubah. Nah, untuk pengaturan anotasi, ini kita aktifkan ya Bapak dan Ibu anotasinya. Ini walaupun ada pengaturan rotasi, kemudian skala di sini, tetapi khusus untuk anotasi ini tidak bisa dirubah ukurannya dan tidak bisa dirotasi ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kita klik untuk diperbesar, nah ini dia balik lagi ke posisi semula, diperkecil, dia akan kembali lagi. Jadi untuk anotasi ini tidak bisa dirubah skalanya. Kalau dirasa misalnya ini terlalu besar sehingga menutupi objek 3D-nya, maka yang kita perbesar 3D-nya ya Bapak dan Ibu. Ini kita perbesar lagi 3D-nya. Jadi untuk anotasinya ini tidak bisa dirubah. Nah, kemudian untuk anotasi ini juga tidak bisa dirotasi ya Bapak dan Ibu. Kita coba untuk rotasi. Nah, dia tidak bisa, akan kembali ke semula. Jadi dia hanya bisa dibawa ke atas ataupun ke bawah. Dan juga digeser ya Bapak dan Ibu, kita tarik, kita geser seperti ini. Nah, ini kita juga bisa edit lagi sekiranya misalnya tidak tepat. Kemudian ini bisa kita hapus, kita bisa duplikat. Untuk mirroring ini tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa di mirroring untuk anotasinya. Untuk menambah anotasi, ini kita klik lagi. Kemudian kita klik note, kita tempatkan lagi. Sini, kita rubah labelnya jadi B misalnya. Warnanya kita rubah, kemudian kita isikan deskripsinya. Sini.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk anotasi ini selain penempatannya atau deskripsinya dan juga perubahan angka atau hurufnya, Bapak dan Ibu harus teliti dalam menempatkan anotasi ini. Jadi walaupun kita lihat dari depan ya, ini pas di objek yang ditunjuknya, tetapi ini belum tentu pas, Bapak dan Ibu. Bisa saja anotasi ini mengambang, jadi tidak menempel di objeknya. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu cek dari berbagai sisi ya. Kita lihat dari depan dia sudah pas. Kita coba arahkan ke samping ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Kita lihat ternyata dari samping ini anotasinya masih mengambang. Nah, caranya kita klik, kemudian kita geser Bapak dan Ibu supaya pas. Nah, seperti ini. Kita klik lagi, kita geser seperti ini. Nah, jadi ini dari samping sudah terlihat pas, kita arahkan lagi ke depan. Nah, ke depan ini pas, kita arahkan ke samping sebelahnya. Nah, ini juga sudah pas ya Bapak dan Ibu. Jadi, pastikan menempatkan anotasinya ini menempel di objeknya. Jadi, jangan sampai mengambang terlalu jauh ya, karena bisa menjadi salah persepsi. Misalnya kita sedang menampilkan objek jantung ya, misalnya Bapak dan Ibu, kemudian kita beri anotasi, tapi anotasinya itu salah menunjuknya ke bagian yang bukan yang dimaksud. Itu nanti bisa salah konsep kepada siswa ataupun mahasiswanya. Jadi misalkan anotasinya ini pas, kita lihat juga dari atas ini pas. Seperti itu untuk anotasinya. Kemudian Bapak dan Ibu kita bisa preview dulu ya objek yang kita buat, proyek yang kita buat. Kita klik icon play-nya, kemudian kita view in 3D. Nah, maka seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini videonya langsung tampil. Karena saya tadi mengaturnya autoplay ya Bapak dan Ibu, jadi ketika kita preview proyeknya atau ditampilkan di 3 dimensinya ataupun AR-nya, videonya ini akan langsung tampil seperti ini kalau kita klik yang autoplay. Nah, ini anotasinya kita bisa buka deskripsinya seperti ini. Sedang apa? Tadi sedang berpikir, Zat. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Apa ya kalau Zat? Ini kita bisa ambil gambar dari proyek yang kita buat, yang sedang kita tampilkan ini, dengan klik icon kameranya di sini. Nah, kemudian kalau sudah ada seperti ini, artinya sudah tercapture dan tersimpan di handphone kita ya, Bapak dan Ibu. Kalau ingin dibagikan, ini tinggal klik share-nya. Kemudian bisa dibagikan ke sosial media ataupun Google Classroom-nya. Ini bisa juga. Nah, kemudian bisa juga di record ya Bapak dan Ibu. Caranya ini kalau ingin recordnya ditambahkan suara kita juga, Bapak dan Ibu buka dulu mikrofonnya. Nah, ini kalau dibuka artinya mikrofonnya aktif, kemudian klik icon videonya. Kemudian klik icon videonya. Nah, maka kalau sudah ada waktunya seperti ini, artinya yang kita tampilkan sedang kita record. Bapak dan Ibu boleh sambil digerakkan ataupun sambil diberikan suara ya tadi karena mikrofonnya ini sudah kita aktifkan. Kalau sudah, ini kita klik stop. Nah, ini video has been saved, artinya otomatis ada di galeri kita dan juga bisa langsung kita bagikan ke sosial media. Dan juga Google Classroom itu bisa. Berikutnya, dari proyek yang kita buat ini, misalnya Bapak dan Ibu ingin langsung membagikan ke kelas virtual yang ada di Assembler Edu-nya. Ini Bapak dan Ibu klik icon share-nya.
Nah, ini kalau kita belum save, maka ini akan otomatis saving dulu ya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa di-save dulu proyeknya. Ini kita pilih publikasikan proyek ya, Bapak dan Ibu, atau bagikan ke kelas, ini juga bisa. Nah, tetapi di sini ada dua menu yang belum aktif, itu bagikan tautan dan bagikan marker QR. Nah, dua menu ini bisa aktif apabila kita sudah mempublikasikan proyek. Jadi kita klik publikasikan proyeknya. Nah, ini kita bisa atur gambar sampulnya, ini otomatis atau kita pilih sendiri. Nama proyeknya juga bisa diatur, deskripsinya ini kita bisa tambahkan. Misalnya seperti ini. Kemudian ini pilih publikasikannya kemana, pribadi ataupun ke publik. Nah, ini kalau ke publik, semua orang bisa akses melalui menu topik. Nah, ini kita klik misalnya yang publik, checklist ya Bapak dan Ibu. Ini pilih topiknya, proyek kita ini masuk ke topik yang mana. Misalnya ini tentang kemudian bahasanya bisa dipilih Indonesia. Oh, mohon maaf, ini saya ulangi. Bahasanya kita bisa pilih di sini. Kemudian apabila sudah selesai atau sudah yakin, klik menerbitkan. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dari dua menu yang belum aktif tadi, ini sudah aktif ya Bapak dan Ibu, apabila kita sudah mempublikasikan. Nah, kalau ingin dibagikan ke kelas assemblernya, ini Bapak dan Ibu bisa klik bagikan ke kelas. Nah, ini pilih bagikan di kelasnya itu berupa materi atau di beranda. Misalnya di beranda, kita klik yang berandanya. Kemudian cari kelasnya. Misalnya kita ketik saja di sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita klik. Nah, ini untuk memilih kelasnya bisa lebih dari satu kelas ya, Bapak dan Ibu yang di checklist. Nah, ini catatan tambahannya silahkan bisa ditambahkan. Ini kalau sudah klik bagikan. Nah, jadi proyek Anda telah dibagikan ke kelas berikut ini. Jadi sudah dibagikan ke sini ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau ingin membagikan proyeknya berupa link atau tautan, silakan tinggal klik bagikan tautan. Kemudian copy linknya, project linknya. Nah, maka akan tercopy. Nah, link tadi bisa dibagikan ke sosial media ataupun ke pesan WhatsApp misalnya seperti ini. Saya tampilkan di sini. Nah, atau yang terakhir ini Bapak dan Ibu bisa klik bagikan marker QR. Nah, kita download QR markernya ya Bapak dan Ibu, klik dulu bagikan marker QR, kemudian unduh marker QR. Nah, ini klik download marker. Jadi ini gratis ya Bapak dan Ibu, otomatis akan mendapat marker QR-nya dari proyek yang dibuatnya. Ini bisa langsung dibagikan juga ke sosial media. Ini ada di galeri handphone kita, Bapak dan Ibu.
Nah, seperti itu. Jadi kita tadi sudah membuat proyek, kemudian juga bagaimana caranya membagikan proyek ini baik ke kelas ataupun bagikan melalui marker QR dan juga mengambil link dari proyek ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Halo, Bapak dan Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria. Kalau memasukkan video harus selalu ke YouTube ya, Bu? Iya, benar sekali, Ibu. Jadi untuk memasukkan video ke dalam proyek ini harus melalui video yang ada di YouTube. Jadi kita mengambil linknya dari video yang ada di YouTube. Apabila Bapak dan Ibu memiliki videonya sendiri di device-nya, maka salah satu solusinya itu dimasukkan dulu ke YouTube, baru bisa kita aplikasikan ke proyek AR-nya di sini. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Kan tadi wajib diupload ke YouTube ya. Ya. Ketika diupload ke YouTube itu, apakah statusnya bisa menggunakan tidak publik atau harus di publik, Bu? Ya, bagaimana Status upload Bapak? YouTube ya. Mohon maaf suaranya kurang terdengar. Jelas nggak Bu suara saya, Bu? Iya, Pak. Bagaimana? Bisa diulangi? Apakah ketika diupload ke YouTube itu harus publik videonya atau boleh di private gitu? Ya, maksudnya video yang ingin Bapak ambil dan ingin diaplikasikan ke sini, Pak. Iya betul, Bu. Ya, itu dua-duanya bisa ya, Bapak dan Ibu. Asalkan tadi syaratnya videonya yang ada di YouTube. Statusnya bebas, boleh yang private ataupun yang public. Asalkan kita bisa mengcopy linknya dan kita pastekan di proyek ini. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Bu Dewi, maaf, ini tadi kan saya coba di HP, kadang ngelak gitu, maksudnya tiba-tiba tombolnya ada yang nggak berfungsi gitu. Jadi harus saya harus saya keluarkan paksa, baru masuk Assemble Edu lagi. Itu kira-kira kenapa ya Bu Dewi ya? Ya, ada lagi Ibu pertanyaannya? Udah, itu saja. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, ini bisa jadi memori handphonenya Ibu atau koneksi internetnya. Itu biasanya yang mempengaruhi dari kasus yang Ibu sampaikan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu pastikan dulu, dicek dulu memori handphonenya apakah masih ada slot, itu minimal ada memorinya yang masih bisa digunakan. Nah, kalau misalnya memorinya penuh, itu tadi bisa menyebabkan kasus seperti yang Ibu Firda sampaikan. Jadi bisa keluar sendiri atau bahkan loading terus ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, ini saya contohkan untuk exit project ya, Bapak dan Ibu. Ini kita klik exit project. Ini kita klik yes.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sudah membuat proyek tadi di editor sederhananya, kita save ya Bapak dan Ibu, maka akan muncul di menu proyek yang ada di menu kamu ini. Nah, ini tadi proyeknya yang kita buat. Nah, kita juga tadi sudah sharekan ya Bapak dan Ibu ke kelas. Coba kita cek dulu di kelasnya apakah sudah ada atau belum. Nah, kita tadi bagikan ke kelas. Nah, ini sepertinya belum berhasil. Bentar. Silakan Bapak dan Ibu yang apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan kepada kami di sini. Setelah ini akan saya contohkan ya Bapak dan Ibu bagaimana caranya men-scan QR marker yang tadi sudah kita download dari proyeknya. Sebentar Bapak dan Ibu, ini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Ya, mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu, ini akan saya buka untuk bagaimana caranya men-scan QR marker yang tadi kita dapatkan dari proyek yang kita buat. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk men-scan QR marker ataupun custom marker dari proyek yang kita buat, ini Bapak dan Ibu silahkan bisa klik di menu scan yang ada di menu yang ada di bawah ini. Diklik. Nah, ini kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita arahkan ke markernya ya, Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nah, sampai ada garis kuning seperti ini, kita tunggu sampai dia membaca objek-objeknya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini ada dua tampilan, bisa secara horizontal ataupun vertikal. Ini bisa kita klik yang vertikal supaya lebih jelas. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik down.
Nah, jadi proyek yang kita download atau yang kita buat tadi, mohon maaf, ketika kita download QR markernya, kita scan, ini tampil AR-nya ya Bapak dan Ibu seperti ini. Tampilannya tadi bisa secara vertikal atau horizontal. Ini kita juga bisa geser-geser seperti ini. Kita bisa perbesar ya Bapak dan Ibu seperti ini. Adi sedang Kita apa? perkecil. Adi sedang berpikir, Za. Nanti kira-kira Adi jadi apa Ini ya ada kalau sudah besar? deskripsinya. Jadi apa? Maksudnya cita-cita kamu mau jadi apa? Gitu, Di. Seperti ini. Iya, benar, Za. Adi bingung. Kenapa bingung? Cita-cita ada banyak, Adi. Ada dokter, guru, dan banyak lagi. Apalagi Eza, apalagi Eza. Aduh, Nah, ini Eza juga kurang tahu, Di. Aduh, baik. Kita bisa ambil gambarnya ya Bapak dan Ibu, kita klik icon kameranya. Kita klik yang tombol putihnya ini. Nah, ini kita ambil gambar. Nah, ini sudah ada ya di galeri handphone kita dan kita bisa bagikan langsung di sosial media ataupun Google Classroom-nya ataupun kelas di assemblernya. Nah, kalau ingin di-record, nah ini tidak bisa ya Bapak dan Ibu, hanya bisa diambil gambar. Nah, ini sudah dalam tampilan AR ya Bapak dan Ibu. Ini kalau kita ingin rubah lagi posisinya, klik seperti ini bisa. Iya, bisa. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu cara untuk pembuatan proyek di editor sederhana dari aplikasi Assembler Edu. Sampai tadi kita bisa share ke kelas, kemudian juga bisa share ke sosial media dan lainnya menggunakan link. Dan juga tadi kita sudah mendapat QR markernya dan men-scan QR marker dari proyeknya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, baik. Bapak dan Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, nanti mungkin misalnya Bapak dan Ibu ketika sedang mempraktekannya lagi, mencoba-coba lagi, menemukan masalah, itu boleh disampaikan kepada kami ya, Bapak dan Ibu, melalui grup WA-nya. Silakan, nanti akan kami bantu untuk kendala yang Bapak dan Ibu alami ketika pembuatan proyeknya di Assembler Edu. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelum pelatihan hari ini kita tutup, saya izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Dimohon bagi Bapak dan Ibu yang bisa menyalakan kameranya, dinyalakan terlebih dahulu. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang lain, silakan bisa dinyalakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu kameranya.
Ya, baik Bapak dan Ibu, akan saya ambil gambarnya. Ya. 1, 2, 3. Ya, ulangi ya Bapak dan Ibu, boleh saya minta jempolnya? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri 1 Karawang yang sudah berpartisipasi pada pelatihan assembler pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup untuk pelatihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu.